Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anami wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya yang seiman dan yang seagama dengan saya. Dalam kesempatan ini saya akan berbicara masalah yang berkaitan dengan kematian. Khususnya adalah adzan untuk orang yang sudah mati. Tentu saudara-saudara sekalian, sering kita dengar, sering kita lihat terjadi amalan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu adzan untuk orang yang sudah mati, yang sudah hampir dikubur. Nah, ini saudara-saudara sekalian tentu menimbulkan banyak pendapat antara yang pro dan yang kontra. Lalu kenapa orang yang sudah mati kok diazankan? Orang sudah mati kok diajak sholat? Ini sungguh-sungguh tidak masuk di akal sehat. Sebenarnya ini adalah amalan yang salah apa amalan yang benar. Saudara-saudara, memang kalau bagi orang yang belum paham, itu amalan-amalan itu pasti disebut amalan-amalan yang salah. Karena orang sudah mati kan sudah tidak bisa sholat. Jadi aneh kalau dibacakan adzan. Bahkan sering dituduh oleh orang yang tidak paham, orang yang adzan itu sudah dianggap sebagai orang yang gila. Orang sudah mati kok diajak sholat. Inilah yang terjadi di masyarakat yang benar-benar belum memahami secara keseluruhan. Padahal saudara-saudara sekalian, itu maksudnya bukan seperti yang dimaksud oleh mereka. Pengertiannya adalah, jadi kalau orang mati diazankan, itu adalah hubungannya ada dengan bayi yang baru lahir kok diazankan. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang jarang dipahami oleh orang banyak. Jadi kalau menurut keterangan dari waktu saya ngaji dulu, itu guru saya ngaji pernah menerangkan sebagai berikut. Kenapa orang yang sudah mati itu kok diazankan? Ini bukan masalah aneh. Bukan. Nah, ada hubungannya dengan bayi yang baru lahir, itu kok diazankan. Ini sama. Hanya kalau yang masalah bayi baru lahir diazankan, ini orang tidak mau protes. Kenapa kok tidak mau protes? Karena memang ada hadisnya. Jadi maksudnya alangkah lebih baik bayi yang baru lahir yang belum mendengar suara-suara lain terlebih dahulu diperdengarkan suara azan. Itulah kira-kira saudara yang dimaksud. Karena secara jasad itu memang belum bisa apa-apa, masih sangat muda. Tetapi secara roh itu tidak ada muda dan tidak ada tua. Maka itulah maksudnya saudara-saudara sekalian, sebelum telinga itu mendengarkan suara-suara yang lain, terlebih dahulu diperdengarkan suara adzan. Memang saudara-saudara sekalian, kalau yang taunya itu hanya lahiriah saja, itu memang bayi baru lahir diazankan, itu kelihatannya aneh. Bahkan yang lebih aneh lagi, itu orang sudah mati kok diazankan. Ini juga lebih aneh kalau dipikir menurut akal. Karena orang mati sudah tidak bisa bergerak kok diajak sholat. Tapi saudara-saudara sekalian, maksudnya bukan demikian. Maksudnya adalah adzan itu bukan ditujukan semata-mata untuk orang yang sudah mati, tapi ditujukan kepada orang yang masih hidup. Makanya kalimatnya itu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah.
Ini maksudnya orang yang masih hidup supaya mau melaksanakan sholat. Sedangkan qomatnya itu kalimatnya adalah qad qomatil qiyamah, qad qomatil qiyamah. Ini memberi peringatan kepada yang hidup bahwa semuanya akan mengalami mati. Semuanya akan mengalami kiamat seperti orang yang mau dikubur yang dilihat pada saat itu. Nah, itulah saudara-saudara sekalian. Nah, lalu kalau ditanya apa dasar hukumnya? Ya, kiai saya dulu mengatakan kalau di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kalau dicari dasar hukumnya memang tidak ada, tidak ketemu, tidak diketemukan itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, ini dimaksudkan adalah kias. Jadi kalau mau dicari itu dikias. Ibarat orang mau bertamu masuk ke rumah orang, itu masuknya itu permisi dengan mengucapkan assalamualaikum. Lalu demikian pula ketika mau pulang, itu pamit dengan menggunakan kalimat assalamualaikum. Nah, itulah kiasnya seperti itu. Tidak beda jauh kalau melihatnya itu hanya secara lahiriah, orang yang sholat menyolatkan jenazah. Ini orang yang tidak paham menganggap bahwa orang itu beribadah kepada orang yang sudah mati. Sholat di depannya orang yang sudah mati, yaitu jenazah. Maka dipahami secara lahiriah itu beribadah kepada mayit atau kepada jenazah. Seperti halnya lagi orang sholat menghadap ke Ka'bah, di depannya ada Ka'bah. Bagi yang tidak paham, yang pahamnya hanya secara lahiriah saja, maka menuduh orang Islam itu sholat menyembah Ka'bah, sedangkan Ka'bah itu adalah dibikin dari batu. Maka orang itu menuduhnya orang Islam menyembah berhala. Nah, ini bagi orang yang tidak paham dengan Islam. Demikian juga orang Islam yang belum paham secara hakikat, yang pahamnya hanya syariat, itu sama itu. Dikira menyembah batu. Atau misalnya masih ada lagi, orang naik haji itu sering disebut dengan memenuhi panggilan. Orang yang naik haji itu sudah dipanggil. Lalu secara syariat atau secara lahiriah, apakah orang itu dipanggil dari negeri Mekah sana lalu kedengaran, atau panggilnya bagaimana? Apakah kalau sudah datang ke Mekah sana di depan Ka'bah itu berarti Allah itu berada di Ka'bah? Nah, secara syariat itu bisa saja demikian, tetapi secara hakikat bukan itu artinya. Atau orang yang sudah mati itu sering disebut orang sudah memenuhi panggilan, sudah dipanggil oleh Allah. Nah, dia pulang ke rahmatullah. Nah, dikatakan pulang ke rahmatullah, emangnya rahmatullah itu ada di lubang lahat. Nah, orang yang mati itu ada di lubang lahat tempatnya. Nah, itu saudara-saudara sekalian, bagi yang tidak paham, dikira Allah itu berada di lubang lahat. Itu sudah bertemu dengan Tuhannya, sudah memenuhi panggilannya, sudah dipanggil oleh Allah, maka dia ada di lubang lahat. Nah, ini saudara-saudara sekalian, kalau mengartikan ayat-ayat Al-Quran yang tidak paham, itu memang sering bingung orang yang hanya mengedepankan syariat. Contohnya, Allah itu bersemayam di atas aras. Itu kalau dikonfrontir dengan ayat surat Qaf ayat 16 yang menyatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi, ini orang yang taunya hanya syariat tidak bisa menerangkan. Paling banter hanya mengatakan itu sudah pol, tidak boleh dibagaimanakan. Maka kalau masih mau membahas tentang ayat Al-Quran, tidak mau terima apa dohirnya, itu berarti masih ragu dengan Al-Quran. Ini yang menyatakan Allah di atas aras itu adalah firman Allah sendiri, maka Allah sendiri. Dan Allah sendiri yang menyatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi, seperti
di Quran surat Qaf ayat 16. Ini orang yang taunya hanya syariat. Tetapi kalau orang yang taunya lebih dari syariat, tahu dengan hakikat, maka ayat ini tidak tabrakan. Dia bisa menerangkan secara benar sehingga orang itu paham apa yang dimaksud dengan Allah berada di aras dan apa yang dimaksud Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Ini harus diterangkan dengan makna murad, tidak bisa diterangkan dengan makna lughat. Sebab makna lughat itu hanya memaknai Al-Quran dengan apa adanya, tidak boleh dirubah-rubah. Itulah makna lughat. Sedangkan makna murad ini adalah makna yang lebih dalam lagi. Demikian saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.